Kalau kita hanya berbangga dengan kedudukan, jabatan, status sosial, dan iman kita lepaskan, maka juga kita hanya akan melanjutkan hidupnya Fir'aun yang Allah Subhanahu gelangkan. Begitu juga dengan kepintaran dan lain sebagainya. Hanya iman di dada ini yang menyebabkan kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kata Allah, andaikan kami turunkan kepada mereka malaikat yang datang setiap hari menasihati kita, malaikat wa kallamahumul mauta, dan yang bercerita tentang alam gaib, tentang siksa kubur, nikmat kubur, itu adalah orang-orang yang telah mati. Kami penuhi semua yang mereka inginkan langsung di hadapannya. Tiga hal ini terjadi pada kita, maka nuliyu'minu illa ayyasha Allah, tidak menjamin kita bisa beriman kecuali Allah menghendakinya. Tidak ada konsep yang paling gitu melebihi konsep yang Allah sudah turunkan sendiri dalam Al-Quran untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki, keselamatan dan keberuntungan itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Zat yang maha segala-galanya. Salat ini diceritakan oleh Rasulullah SAW menjadi modal dan jaminan persoalan yang lain pasti baik atau rusak. Inna awwala ma yuhasabu anhul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti di yaumil qiyamah, bayangkan di yaumil qiyamah, yang pertama kali dihisab Allah adalah salat kita. Kata Rasulullah, idza salahat salaha sairu amali. Kalau salatnya sudah baik, sudah betul, sudah sempurna, jaminan yang lainnya pasti baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya masih rusak, maka jaminan juga amal-amal perbuatan yang lain akan rusak. Kata Umar bin Khattab, wa man dhayya'aha fama lima siwaha adya. Barang siapa yang ngeremehkan salat ini, maka persoalan yang lain pasti akan diremehkannya. Salat ini menjadi solusi luar biasa dalam kehidupan kita. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keselamatan dalam salat ini. Maka jangan pernah lalai urusan salat. Sesibuk apapun kita tentang dunia, maka urusan salat ini jangan pernah kita tinggalkan dan sia-siakan. Ramadan itu adalah bulan yang seakan menghipnotis kita untuk menjadi ahli sholat, untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi ahlul karam, orang dermawan. Coba di Ramadan tiba-tiba kita aktif ke masjid. Jangankan sholat fardunya, qiyamul Ramadannya full 1 bulan. Quran kita tiba-tiba ramai alam ini dengan tilawah Quran, berlomba untuk menghatamkan. Juga kayaknya tidak berat kita mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah, masjid-masjid makmur. Inilah bulan istimewa itu. 12 bulan dalam setahun akan terus hadir, akan terus datang. Tapi tidak ada yang bisa menjamin di antara kita bahwa kita bisa berjumpa Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqunal muti'un. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya,
dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dialah orang yang mendapatkan keberuntungan yang agung. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para alim, para asatid dan pengurus masjid hafidhahumullah, bukan sebuah kebetulan, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kebetulan, tetapi semuanya adalah merupakan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Kalau bukan karena sebuah kasih sayang Allah, sulit kita bisa dipertemukan di masjid ini, di rumah Allah ini, di majelis yang mulia ini, kemudian di waktu subuh, di saat para malaikat penjaga malam dan penjaga siang berkumpul menyaksikan salat-salat kita. Sulit ini terjadi kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu selalu kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur. Di sini tadi dijelaskan ada para agnia dan menyentuh hati saya dan tidak terasa air mata tadi menetes ketika disebutkan seorang muadzin yang tunanetra, namanya adalah seperti sahabat Nabi Abi Maktum, Abdullah Ummi Maktum, yang pernah membuat Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu hingga menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan turunlah ayat surah Abasa. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah parlemen Quraisy kafir di Darun Nadwah berkumpul dengan para pembesar dengan satu impian dan harapan semua pembesar-pembesar ini mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Sehingga dalam bayangan Rasulullah, kalau semua pembesar-pembesar ini masuk Islam, maka jayalah Islam dengan singkat. Saat itu ternyata datang seorang Abdullah Ummi Maktum, seorang yang buta. Kemudian Rasulullah SAW memalingkan muka dari Abdullah Ummi Maktum yang datang itu, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala langsung turunkan ayatnya dari langit yang ketujuh, mengatakan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra ila al-akhir. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, langsung Allah sebutkan an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Mungkin saja ketika kita cacat fisik berupa buta, rasanya kita tidak pede hidup ini. Oleh sebab itu Allah langsung menyebutkan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba pilihannya ini, tidak memalingkan mata, tidak meremehkan dari seorang yang hanya sekedar cacat fisik, yaitu Abdullah Ummi Maktum. Para jamaah sekalian rahimakumullah, lebih-lebih beliau adalah seorang muadzin. Begitu juga Abdullah Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang juga muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kalau bukan karena takdir Allah,
sulit kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti ini. Untuk kemudian mengenang sahabat Nabi Abdullah Ummi Maktum yang menyebabkan Allah dari langit yang ketujuh menghargainya dan turunlah ayat yang diabadikan dalam Al-Quran ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu kemuliaan kita bukan semata pada fisik kita, bukan semata pada kedudukan kita, tapi ada pada keimanan, ketakwaan yang ada di hati ini. Oleh sebab itu mengandalkan harta, jelas ketika sudah mati harta tak ada yang kita bawa kecuali 3 helai kain kafan. Mengandalkan kedudukan pun juga akan kita tinggalkan. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita hanya berbangga dengan harta kemudian kita lepaskan iman, maka kita hanya akan mewariskan, akan melanjutkan nasib seorang milioner kaya pada masa Musa alaihissalam, yaitu Qarun. Kita hanya akan melanjutkan nasib dia. Kalau kita hanya berbangga dengan kedudukan, jabatan, status sosial, dan iman kita lepaskan, maka juga kita hanya akan melanjutkan hidupnya Fir'aun yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tenggelamkan. Begitu juga dengan kepintaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hanya iman di dada ini yang menyebabkan kita ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang memberikan hidayah ke jalan ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, sulit kita untuk merasakan seperti ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bukankah mungkin di luar sana banyak yang tidak bisa datang ke masjid untuk sholat subuh, banyak yang tidak mau peduli dengan taklim, banyak. Memang kalau hidayah Allah itu tidak turun, sulit sekali, sulit. Kalau bukan Allah menghendaki, sulit itu terjadi. Begitu juga saat Allah menghendaki hidayah itu, maka sangat gampang dan mudah. Maka sekali lagi syukurilah hidayah ini. Allah telah berfirman berapa sulitnya hidayah itu datang kalau Allah tidak menghendakinya, kalau Allah tidak mengasihi dan menyayangi kita. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah ceritakan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kata Allah, andaikan kami turunkan kepada mereka malaikat yang datang setiap hari menasihati kita, malaikat, wa kallamahumul mauta, dan yang bercerita tentang alam gaib, tentang siksa kubur, nikmat kubur, itu adalah orang-orang yang telah mati, telah bercerita. Dan Allah kami kumpulkan, kata Allah, kami penuhi semua yang mereka inginkan langsung di hadapannya. 3 hal ini terjadi pada kita, maka liyu'minu illa ayyasha Allah, tidak menjamin kita bisa beriman kecuali Allah menghendakinya. Malaikat sepanjang waktu sudah datang menyampaikan nasihat. Orang mati langsung bercerita tentang kebenaran siksa kubur dan nikmat kubur. Semua yang kita inginkan langsung diberikan oleh Allah, sebagaimana mungkin Bani Israel. Tapi itu tidak menjamin kita dapatkan beriman kecuali Allah menghendakinya. Walakin aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka lah bodoh. Maka sekali lagi ucapkanlah selalu alhamdulillah, alhamdulillah. Semata-mata kita bisa berkumpul, bisa salat subuh ini, salat subuh yang disaksikan oleh para malaikatnya ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah kita merenung sejenak 5 ayat di ayat pertama di surah Al-Baqarah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang beruntung, yaitu
orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, kemudian orang-orang yang selalu diberikan hidayah itu oleh Allah sepanjang hidupnya hingga nanti sampai ke surga, ungkapan syukurnya itu terungkap. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian mereka akan beruntung, muflihun. Allah sebutkan di 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita siang dan malam ini yang kita cari itu adalah kebahagiaan. Yang kita cari adalah keselamatan. Yang kita cari adalah keberuntungan. Tidak ada satu hamba pun yang menginginkan kecelakaan. Semua menginginkan keberuntungan. Dan tidak ada konsep yang paling jitu melebihi konsep yang Allah sudah turunkan sendiri dalam Al-Quran untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki, keselamatan dan keberuntungan itu. Maka Allah sebutkan di ayat yang kelima itu, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Zat yang maha segala-galanya. Allah sebutkan sifat-sifatnya di ayat yang sebelumnya, di mana ayat ini dimulai dengan ayat pertama huruful muqatta'ah, alif lam mim, yang para ahli tafsir menafsirkan adalah wallahu a'lam bimaknahu, hanya Allah saja yang tahu. Tetapi Rasulullah SAW memberikan hadiah pahala, kata Rasulullah, setiap alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alif lam mim sebagai wujud mukjizat agung Rasulullah dan kalam Allah, bukan kalam makhluknya. Huruf yang tidak kita bisa pahami ini, tapi memberikan sentuhan dan pengaruh bagi siapa? Bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat mungkin sahabat Umar bin Khattab di usianya yang masih relatif muda, 27 tahun. Karena Umar bin Khattab itu mendapatkan hidayah masuk Islam pada usia ke-27 tahun. Masih muda sekali. Di mana dikatakan kalau Umar ini, andaikan keledai Umar ini masuk Islam, Umar pun tidak akan masuk Islam. Dari saking tidak yakinnya kalau Umar itu masuk Islam. Tapi sekali lagi, hidayah, kalau Allah memberikan hidayah sangat gampang bagi Allah. Oleh sebab itu jangan gampang diantara kita sering memvonis ini kafir, ini jahat dan sebagainya. Tapi kita doakanlah mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Para jamaah sekalian, Allah Umar seperti itu. Nah, kemudian dalam riwayat dijelaskan bahwa Umar mendengar adiknya itu mengaji, dan kebetulan membaca surah Toha. Saat dibaca Toha, masih huruf-huruf seperti alif lam mim ini, ada getaran yang langsung merasuk pada jiwa Umar. Umar itu yanfazi. Umar itu langsung muncul rasa takutnya dan gemetar. Kemudian dilanjutkan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak turunkan Quran ini untuk mencelakakan, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut. Umar pun langsung mencari, penasaran apa yang kau baca. Tapi karena Umar masih belum Islam, najis dan haram memegangnya, disarankan oleh adiknya agar segera menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Betul, saat itulah hidayah itu datang. Umar yang keras, permusuhannya luar biasa, juga berkat doa-doa Rasulullah memohon hidayah. Pada saat itulah kasih sayang Allah turun, hidayah Allah turun pada Umar. Bapak Ibu sekalian, maka huruf-huruf seperti ini dalam Quran hanya akan merasuk dan membuat hati orang bertakwa yang mendapatkan hidayah itu yang tersentuh. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian di ayat itu
Allah sebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya jelaskan sifat-sifatnya, paling tidak ada 5 sifat dijelaskan di sini. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Beriman kepada yang gaib, negakkan salat, kemudian berinfak, bersedekah. Kami ingin jelaskan sedikit di sini 2 hal ini, salat dan sedekah, karena sering sekali dalam Quran tidak bisa dipisahkan antara keduanya, salat dan sedekah. Para jamaah sekalian, walau diawali oleh Allah, sifat yang pertama adalah beriman dengan yang gaib. Karena siapapun yang telah menyatakan iman dengan yang gaib, itu keimanan yang luar biasa. Insya Allah dengannya dia akan mudah melakukan syariat-syariatnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita fokus pada persoalan pertama, yaitu sifat pertama, yaitu yuqimunas shalah. Mereka betul-betul menegakkan salat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, salat ini diceritakan oleh Rasulullah SAW menjadi modal dan jaminan persoalan yang lain pasti baik atau rusak. Dan ini yang pertama kali dihitung oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu anhul abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti di yaumil qiyamah, bayangkan di yaumil qiyamah, di yaumil qiyamah yang tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, adanya adalah hisab. Yang pertama kali dihisab Allah adalah salat kita. Kata Rasulullah, idza sholahat sholaha sairu amali. Kalau salatnya sudah baik, sudah betul, sudah sempurna, jaminan yang lainnya pasti baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya masih rusak, maka jaminan juga amal-amal perbuatan yang lain akan rusak. Maka para jamaah sekalian, Allah, salat ini lebih-lebih syariat salat ini adalah istimewa sekali. Allah tidak titip pada malaikat Jibril untuk sampai kepada hambanya Rasulullah SAW. Allah tidak titip pada siapapun, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu Rasulullah SAW mengalami duka yang dalam, yang disebut dalam sejarah adalah Amul Huzan. Pamannya yang membelanya, Abu Thalib, wafat. Kemudian istri tercintanya juga wafat, yang luar biasa pembelaannya. Maka Rasulullah mengalami duka yang sangat dalam, bersedih yang cukup dalam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kalau hamba kekasihnya ini harus berlarut-larut dalam kesedihan dan kedukaan. Saat itulah Allah perintahkan Jibril untuk mendatanginya dan membawanya menempuh perjalanan singkat dan menakjubkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga langsung ke langit yang ketujuh, untuk menghibur kedukaan Rasulullah SAW. Hingga pada waktu itulah Allah langsung berikan perintah salat. Ini istimewanya luar biasa. Dipanggil Rasulullah ke langitnya untuk bertemu Allah, dan saat itulah perintah salat ini langsung disyariatkan. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau sholat sudah sempurna, insya Allah jaminan semua yang lain baik. Kalau dia punya kekayaan, kekayaan insya Allah berkah. Kalau dia punya anak-anak, insya Allah anak-anaknya soleh. Tapi kalau sholat ini sudah diremehkan, kata Umar bin Khattab, wa man dhayya'aha fama lima siwaha adya. Barang siapa yang ngeremehkan sholat ini, maka persoalan yang lain pasti akan diremehkannya. Kalau ada laki-laki, suami yang meremehkan sholat, mungkin saja pada urusan istrinya, anak-anaknya akan lebih meremehkan. Berikutnya, kalau seorang istri wanita ngeremehkan sholat, juga sangat dimungkinkan dia akan meremehkan urusan pelayanan terhadap suaminya. Begitu juga anak-anak kita, kalau sudah tak terurus dengan sholatnya, maka mungkin saja mereka akan tidak hormat dan berbakti untuk kita. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, maka pendidikan sholat ini untuk anak-anak kita, kata Rasulullah, 7 tahun sudah diperintahkan, 10 tahun tidak mau sholat dipukul, karena saking pentingnya urusan sholat ini.
Utamanya kita bapak-bapak adalah sholat berjamaah. Ini adalah salah satu bentuk kesempurnaan kita melakukan sholat. Yang jelas pahalanya 27 derajat daripada sendirian. Kira-kira kalau bapak-bapak suatu waktu bekerja dikasih pilihan upah satu 100.000, satunya 2.700.000, kira-kira pilih upah yang mana? Ini kalau urusan transaksi kerja pasti milih 27. Nah, inilah kecintaan manusia hari ini seperti itu, maunya yang segera terwujud di pandangan mata, urusan yang gaib nanti belakangan. Maka Rasulullah SAW pernah diingatkan Allah, urusan tentang sujud dan sholat ini adalah agar kita tidak larut pada persaingan hidup dunia yang manusia saat itu sudah lebih menginginkan sesuatu yang segera ada, yaitu dunia ini. Kata Allah dalam Quran surat Al-Insan, Allah sebutkan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Hei Muhammad, di malam hari hendaknya kamu sujud menyembahnya. Berarti bagian daripada sholat itu, sujud untuk menyembahnya. Dan bertasbihlah memuji Allah sepanjang malam itu. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadaruna wara'ahum yawman saqilah. Sesungguhnya orang-orang ini Muhammad adalah sudah lebih mencintai yang segera terjadi, yaitu dunia al-ajilah, yang instan maunya. Wa yadaruna wara'ahum yawman saqilah, dan mereka sudah membiarkan urusan satu hari yang sangat berat di belakang mereka, yaitu urusan kiamat. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, sholat, maka sekali lagi sholat ini, sujud ini menjadi solusi luar biasa. Sholat ini menjadi solusi luar biasa dalam kehidupan kita. Ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keselamatan dalam sholat ini. Maka jangan pernah lalai urusan sholat. Sesibuk apapun kita tentang dunia, maka urusan sholat ini jangan pernah kita tinggalkan dan sia-siakan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka bersedekah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mungkin hidupnya di dunia lalai dengan ibadahnya, lalai dengan kewajibannya, sibuk dengan ngurus dunianya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah Allah ceritakan rintihan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi oleh Allah catatan amalnya di samping kirinya, mereka akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah indahnya kalau catatan ini tidak diberikan sama sekali. Walam adri ma hisabiyah, dan sehingga aku tidak melihat perhitungan ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, rintihannya, alangkah baiknya seandainya kematian itulah yang mengakhiri segalanya. Kematian itulah yang mengakhiri segalanya, tapi tidak. Kematian ini yang sudah pasti ya Allah. Kita ini sudah mendapatkan vonis sebelum kita lahir, itu sudah divonis oleh Allah mati. Dalam Al-Quran dalam 3 tempat Allah sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Anbiya, kemudian dalam surah Ghafir atau Fatir. Ada 3 tempat Allah telah memvonis kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa ini pasti mati, pasti mati. Tinggal kita nunggu eksekusinya kapan, dan itu tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diberi catatan amalnya ini dari kirinya itu mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah indahnya kalau dulu saya sudah mati, sudah selesai urusannya. Ma aghna anni maliyah, tidak ada gunanya harta-hartaku. Halaka anni sultaniyah, sudah binasa dan juga tak ada manfaatnya kekuasaan-kekuasaanku. Halaka anni sultaniyah.
Kemudian Allah memerintahkan malaikat, khuduhu fagulluh, tangkap dia, tangkap dia. Kemudian belenggulah dia. Dibelenggu dalam tafsir adalah tangannya dibelenggukan pada lehernya. Khuduhu fagulluh, kondisi yang mengerikan. Tak ada lagi orang-orang yang mau peduli kita, tak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Khuduhu fagulluh, tsummal jahima salluh. Kemudian lemparkan dia, wahai para malaikat, lemparkan dia ke neraka jahim. Tsummal jahima salluh, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belitlah dia dengan belitan 70 yang panjangnya 70 hasta. Dibelitlah dia. Belitan malaikat bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kenapa mereka seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka tidak beriman dengan Allah yang Maha Agung. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak mau memberikan dan mendorong orang lain untuk menyantuni orang-orang miskin. Tidak mau. Dan lebih ngeri lagi jamaah sekalian, maka sekali lagi kita bersyukur kita bisa menambah sahabat-sahabat yang nanti mungkin saling menanti di bawah naungan arsy Allah di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini diceritakan, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari ini di yaumil qiyamah tak ada lagi baginya sahabat karib pun, tak ada lagi. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah, memang pada hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang sudah lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah bundanya, dan tidak mau. Sahabat-sahabat sudah tidak mau, masing-masing sudah sibuk pada urusan sendiri. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa menyambung silaturahim dengan ibadah salat kita. Ini sebuah kesempatan yang insya Allah nanti akan saling menanti kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata seorang ulama mengatakan, sahib as-solihin, selalulah engkau bersahabat dengan orang-orang soleh. Fa innahum idza faqadta anhum lam yansa faqaduka. Sesungguhnya mereka orang-orang soleh itu, sahabat-sahabat yang soleh itu, kalau suatu waktu kamu tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka akan merasa kehilangan. Wa idza da'u li anfusihim lam yamsauka. Apabila mereka sedang memanjatkan doa terbaik untuk dirinya, mereka tidak akan pernah melupakan engkau sebagai sahabatnya, disertakan dalam doa terbaiknya. Kemudian wa idza ghafalta nabbahuka. Kalau engkau suatu waktu adalah lalai, mereka pasti akan mengingatkan engkau. Hum kan nujum, kata beliau, mereka seperti bintang-bintang. Idza dallat safinatuka fi bahril hayat. Kalau suatu waktu perahumu adalah tersesat di lautan kehidupan, arsyaduka, mereka akan memberikan petunjuk. Dan lebih istimewa lagi, wa ghadan, dan besok tahta arsir rahmani yantadiruka, besok di hari akhir di bawah naungan arsy Allah menanti engkau. Para jamaah sekalian, kita saling menanti. Walau hari ini mungkin kita dipisahkan banyak tugas, sesekali bisa bertemu, tugas perjuangan, bapak ibu dengan anak-anaknya berpisah dalam tugas perjuangan. Yang penting Allah nanti tidak memisahkan kita di yaumil qiyamah. Maka kata Allah dalam Quran, wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan orang yang diberikan catatan amalnya dari kanannya, lalu dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan, kemudian wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dipertemukan kembali, menemui keluarganya, menemui istrinya, menemui anak-anaknya. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Tak ada kebahagiaan melebihi ini. Saat hari ini mungkin saja anak-anak kita berpisah jauh dengan kita, atau saudara-saudara kita, keluarga kita telah dipanggil dahulu oleh Allah. Tapi ingat, dengan amal-amal kita, mereka akan merasa tenang pula di sana. Maka para jamaah sekalian, dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa syairikum minal amwat
Sesungguhnya amal-amal kalian ini, kata Rasulullah, adalah diperlihatkan oleh Allah kepada kerabat-kerabatmu, kepada keluarga-keluargamu yang telah mati. Wa in kana khairan istabsyaru bih. Kalau amal-amalmu itu baik, amal-amal kita baik, istabsyaru bih. Keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang telah tiada itu istabsyaru bih, merasa bahagia. Oh, anakku sedang sholat, anakku sedang qiraatul Quran, anak cucuku sedang sedekah. Mereka bahagia. Istabsyaru bih, bahagia. Wa in kana ghairu dzalika. Tapi kalau selainnya yang kita lakukan, bukan amal baik yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, qalu, mereka mengatakan, masih berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, anak cucuku jangan matikan dulu ya Allah, keluargaku jangan matikan dulu ya Allah, sebelum mereka Engkau beri hidayah sebagaimana Engkau memberikan hidayah pada kami. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitulah amal-amal baik kita tetap akan memberikan bahagia untuk ayah bunda kita yang telah tiada, kakek nenek kita yang telah tiada, sahabat-sahabat kita yang telah tiada. Oleh sebab itu, sekali lagi, dua ibadah utama inilah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keberuntungan, muflihun, dan selama hidupnya akan dapatkan bimbingan dan hidayah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka sekali lagi di akhir tausiah yang kami sampaikan ini mungkin tidak layak untuk terlalu berpanjang lebar. Mudah-mudahan sekali lagi kami berdoa semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk melazimi ibadah salat ini utamanya, dengan satu harapan ibadah-ibadah yang lain akan baik. Kemudian yang kedua adalah amal sedekah kita. Mudah-mudahan juga Allah memberikan keistiqomahan pada kita untuk selalu gemar bersedekah. Dan itu khususnya Ramadan itu adalah bulan yang seakan menghipnotis kita untuk menjadi ahlus sholat, untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi ahlul karam, orang yang dermawan. Coba di Ramadan tiba-tiba kita aktif ke masjid. Jangankan sholat fardunya, qiyamul Ramadannya full 1 bulan. Quran kita tiba-tiba ramai alam ini dengan tilawah Quran, berlomba untuk menghatamkan. Juga kayaknya tidak berat kita mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah, masjid-masjid makmur. Inilah bulan istimewa itu. Jangan sampai hanya di Ramadan itu terjadi, tapi selalulah 11 bulan berikutnya akan terus kita lakukan. Karena para jamaah sekalian Allah, Ramadan memang sepanjang tahun, selama masih kiamat belum terjadi, akan terus datang, akan terus hadir, melengkapi 12 bulan dalam setahun, akan terus hadir, akan terus datang. Tapi tidak ada yang bisa menjamin di antara kita bahwa kita bisa berjumpa Ramadan lagi. Mungkin setelah ini kita dipanggil Allah, tapi kita inginkan saat panggilan itu datang, mungkin kita dalam keadaan sujud, mungkin kita dalam keadaan qiraatul Quran, mungkin kita dalam keadaan bersedekah. Karena itu jaminan, kata Rasulullah, dakhalul jannah, jaminan kita untuk masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah, kami berdoa mudah-mudahan majelis ini dan perjumpaan ini, walau kami tidak bisa menghafal salah satunya dan dalam waktu yang sangat singkat ini, tapi mudah-mudahan Allah memberikan selama masih ada usia bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak, utamanya dengan Al-Ustadz Muaddin Abi Maktum ini, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dan mudah-mudahan majelis ini menjadi satu taman yang disiapkan Allah dari taman-taman surga untuk kita, menjadi amal pemberat timbangan kita nanti di yaumul mizan, dan yang menyebabkan ringannya kita nanti di yaumil hisabnya, serta Allah permudah jalan kita nanti meniti di atas sirat hingga Allah kumpulkan kita bersama di surga Allah Subhanahu wa taala dalam reuni akbar orang-orang bertakwa, orang-orang mukminun, orang-orang yang nanti akan baru terucap kelelahannya habis seketika, lenyap seketika, dan semua ketidaknyamanan di hati
dibersihkan Allah, lalu terucaplah kalimat ini, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana dan Allah. Para jamaah sekalian Allah, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.